Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam hadis disebutkan, ya, wa innal abdal kafir. Adapun kepada hamba yang kafir, idza kana fi inqita'i minad dunya, orang kafir itu kalau sudah tiba saatnya mati, inqita', putus dari dunia, wa iqbalun minal akhirah, dan kemudian akan menghadap kepada Allah, akan masuk ke negeri akhirat, nazala ilaihi minas sama malaikah, ya, akan turun dari langit ini malaikat, ya. Jadi orang kafir sudah tiba ajalnya, turun dari langit itu malaikat. Dalam riwayat disebutkan ghilaz syidad. Napa ghilat niku? Ghilat niku bengis, kejam, syadid, keras, ya. Sawadul wujuh, wajahnya hitam, ya. Ma'ahumul masuh, dan dalam riwayat minan nar, dia membawa pakaian, ya, dari neraka, bawa pakaian api, sing digawa niku pakaian tapi geni, ya. Kemudian fayajlisuna minhu, kemudian duduk di dekatnya. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai malaikat maut pun datang duduk di samping kepalanya, inda ra'sihi, siap-siap duduk dekat kepalanya. Kemudian fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sukhtin minallah wa ghadabihi. Ukhruji, metu awakmu, bicara dengan ruh, keluarlah kamu dari jiwa yang buruk ini menuju kepada laknat dan kemurkaan Allah, kata malaikat, ya. Kata Rasulullah, fatafarraqa min fi jasadihi, akhirnya ruh ini keluar dari jasadnya, fayantazi'uha kama yantazi'us su'ud atau al-usbul kathir, ya. Jadi sampai kemudian dia dicabut keras, ya, seperti orang itu mencabut apa itu namanya, asyab suket, ya. Piye nyebut suket piye? Ono nyebut suket ngene. Ngoten. Nyebut suket itu biasanya nggih tenaga, srat, ngoten. Wonten jenengan ningali nyebut suket kados ngeten. Mboten wonten nggih. Kasuwen, ya. Wong ngarit kan cet. Ngono. Ya. Wis gak halus-halusan, sewasa ono malaikat. Ya. Kemudian fataqatta'a ma'al uruq, maka terputuslah ini saraf-sarafnya ini, ya. Makanya orang kalau meninggal itu penglihatannya tabi, ya. Jadi kalau lihat orang nazak, lihat di YouTube wadah nih, ya. Nah, kemarin masya Allah ada share-sharean video, ada seorang muhaddits, ya, ahli hadis, namanya Syekh Abdul Matin As-Saghir atau As-Sighar itu masya Allah. Ya pas tausiah kata ngeten niki. Baca hadis, baca Quran, baca hadis, menerangkan keutamaan sahabat. Lepas nerangke iki mati. Ya. Naza.
Oh, itu alangkah indahnya kematian seperti itu. Itu tahbik. Jadi jangan yang nazak itu. Kenapa mata itu narik ke atas? Karena dia mengikuti tarikan ruh. Ya. Betul mendelik tenanan, mendelik dan pandangan ini ke atas. Karena sampai orang kelihatan putihnya. Kenapa? Karena dia tahbik. Dia mengikuti dahsyatnya tarikan ruh oleh malaikat. Ya. Nah, kemudian bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal itu? Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah. Tidakkah kamu melihat bagaimana kalau engkau melihat orang-orang kafir ini kemudian yadribuna wujuhahum, malaikat ini memukul wajahnya, wa adbarahum, dan punggungnya, wa dzuqu adzabal hariq, dan malaikat mengatakan rasakan oleh kalian azab yang pedih. Ya. Nah, ini keadaan siapa? Orang-orang yang ingkar kafir kepada Allah. Nah, malaikat ini wanazi'ati gharqa, dahsyat, ya, mencabutnya luar biasa. Wanasyitati nashta. Lah terus malaikat niki lek pun ngadepi tiyang kang iman, kata Rasulullah, "Tsumma yaji'u malakul maut." Dan apabila orang beriman ini berada di ujung hayatnya, berada dalam kondisi naza, datanglah malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Podo malaikat maut iku ndek ini wong kafir ya lenggah jejer napa siraipun dekat kepala, dan kemudian orang beriman pun juga diduduki di dekat, malaikat duduk dekat kepalanya. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Fayaqul ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat faya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanih. Keluarlah wahai ruh menuju kepada maghfirah, kepada ampunan Allah dan kepada keridhaan Allah. Halus itu ya malaikat nyebutnya. Dikatakan qala fatahruju tasilu kama tasilul qatrah minas siqa. Apa kata Rasulullah? Keluarlah ruh itu dengan halus kados tetesan air yang keluar dari teko. Koyok tetesane banyu keluar dari lubang ceret. Tahu ceretnya? Ketel. Ya. Ngeten iki halus banyu nih. Srut. Ya kata wong apa ngasih wedang panas pelan-pelan serwot amber kabeh. Ya halus, netes, tes. Itu orang beriman. Ya. Makanya orang mati ini, orang kafir itu minta soalnya wis mati, wong kafir nek pun mati, njaluk balik nang donya pengin iso amal baik. Dan orang soleh pun juga ingin balik ke dunia. Untuk apa? Untuk bisa beramal baik lebih banyak lagi. Kita lihat misalkan dalam hadis dikatakan orang yang diuji oleh Allah dalam hidupnya, ujian bertubi-tubi gak pernah putus. Ning sabar, ihtisab, mengharap pahala. Allah berikan kebaikannya di akhirat. Begitu Allah berikan, bingung ini sohib. Ya. Dia mengatakan, ya Rabb, ini dari mana kebaikan ini? Ini karena kamu dulu diuji, sabar. Sekarang kami berikan pahalanya. Apa permintaannya? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, ya Allah. Saya ingin diuji lebih banyak lagi. Ya. Begitu para syuhada meninggal, yang diminta ingin hidup lagi. Ya, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya Allah, supaya kami, apa yang kamu ingin di dunia? Kami ingin berjihad lagi dan ingin mati 10 kali lagi. Karena melihat keutamaan orang beramal. Nah, lek wong kafir ingin balik nang dunya, cek iso amal, cek ora tadi disiksa. Ya. Jadi artinya apa? Semua yang sudah menghadap Allah tidak akan pernah kembali ke dunia. Nah,
Itu keadaan orang-orang kafir dan orang-orang beriman tatkala malaikat mencabut nyawanya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashtah. Kemudian dilanjutkan was-sabihati sabha. Ya. Dan malaikat juga bersumpah, ya, was-sabihati sabha. Dan demi malaikat-malaikat, ya, yang kemudian mereka turun dari langit. Ya. Kita lihat was-sabihati sabha. Ya. Al-mutaraddidat fil hawa su'udan wa nuzula. Dan demi malaikat yang turun dan kemudian naik ke langit. Ya. Dan demi malaikat wasabihati sabah yang naik turun ke langit. Ya. Wasabihati sabah, kemudian fasabiqati sabqa, dan yang saling mendahului cepat. Ya. Maka kecepatan malaikat ini mengalahkan kecepatan jin dan iblis. Nah, jin ini juga punya kecepatan. Kenapa? Mereka mencuri berita dari langit. Untuk dikirim siapa? Kepada dukun. Makanya dukun itu tahu perkara-perkara gaib atas curian syaitan dari berita dari langit. Maka di antara hikmah Allah menciptakan bintang itu apa? Rujuman li syayatin. Buat melempar apa? Setan yang mencuri pendengaran dari langit. Siapa yang melempar? Malaikat. Ya. Wa inna kaida syaitani kana dha'ifa. Dan sini Allah bersumpah wasabihati sabha fasabiqati sabqa. Ya, yang kemudian malaikat ini tabadara li amrillah wa tasbiqu syayatin fi isal. Ya. Jadi malaikat ini cepat menyampaikan wahyu kepada para rasul, kepada para utusan. Bagaimana bentuk kecepatannya? Maka dalam hadis dikatakan, dalam ayat, ya, di dalam surat An-Naml Allah berfirman, qala ifritun minal jin. Dalam surat An-Naml, ifrit dari golongan jin mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya. Ini ifrit menjanjikan akan mendatangkan kerajaan, ya, Ratu Balkis kepada Nabi Sulaiman. Ana atika, saya akan datangkan singgasana itu sebelum kau berdiri dari apa? Dari tempat dudukmu. Qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Apa kata ifrit? Saya ini kuat dan saya ini orang yang terpercaya. Ya, saking hebatnya itu. Iso mindah singgasana itu istana. Istanae Ratu Balkis dipindah ke istananya Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman itu berdiri dari tempat duduknya. Ya. Dan ada yang lain mengatakan, ya, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ada yang janjikan lebih cepat. Le ifrit dia butuh waktu. Ada yang lain mengatakan apa? Saya akan datangkan istana dan singgasana itu sebelum engkau mengedipkan mata. Wah, lebih cepat lagi deh. Diriwayatkan yang ngomong seperti ini malaikat. Piye? Ada perjalanan sekelebat orang sebelum kedip matanya. Jadi sakit ngerasa wong gak iso kedip piye rasane? Ono wong melek terus nih. Ya Allah. Ini ada cerita. Ada, Masya Allah ya. Ini ada orang loro kayak sekedip. Gini kayak sekedip ini, pedes mata ya. Ada orang non muslim. Kedip gak iso. Wongnya melek ini terus. Saya diceritai seorang ikhwan melek. Loro ya. Orang itu kalau nggak normal sakit. Normalnya orang kedip. Dalam hitungan menit kita kedipis bolak-balik.
Ana kadang orang kedip ngene ngene. Balik-balik kedip itu. Iki kayak sekedip wong e. Diperiksa ki nang ndi gak waras. Habis puluhan juta, wis ratusan juta. Gak waras. Nah, qadarullah ada seorang ikhwan ikhtiar baik bantu. Remeh diruqyah langsung kedip. Diruqyah langsung kedip. Disangone 50 juta. Wong sugih. Lah piye periksa ora entek atusan juta ya ketip gak waras. Iseng tok mekan. Ngene wae. Tapi iki yo non muslim tapi ditungani. Niate orang ini semoga-moga meluk Islam. Dibaca surat Al-Fatihah. Di Fatihah dicekel motoe. Matanya dua aja pegang. Bacakan Al-Fatihah ayat-ayat ruqyah. Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, akhir Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Langsung ketip. Bingung sak keluarga, kok iso? Ya. Tapi qadarullah belum dapat hidayah. Ya. Remeh banget. Itu subhanallah, itu ajaib Quran. Langsung ketip wong sak keluarga bingung. Akhirnya mulai takok-takok. Mek takok tok Islam tapi belum dapat tersentuh hidayah. Ya. Nah, kedipan mata ini kan cukup cepat sekali. Nah, kalau ifrit jin itu kekuatannya bisa memindahkan singgasana itu sebelum siapa? Nabi Sulaiman itu berdiri dari tempat duduknya. Nah, kadar berdirinya ini kan tergantung Nabi Sulaiman. Iso sak jam, lek pengen nunggu sak jam, singgasana ini kayak teko. Misalkan. Lek iki ada di balik ifrit itu ada seseorang, dalam riwayat ini malaikat ngomong. Apa yang dikatakan? Aku akan datangkan singgasana Balkis sebelum engkau berkedip mata, mengedipkan mata. Qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ya. Makanya jin itu kalau kemudian mencuri berita ini butuh waktu di langit. Ya. Kenapa malaikat punya kecepatan yang luar biasa dalam menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena cek gak dicolong ambek sapa? Sama jin dan setan. Ya. Nah, dukun ki ono bener ya. Dari sekian banyak kedustaan. Siji bener 1000 goro, gitu ya. Kenapa? Karena beritanya dari langit memang. Dari jin nyolong berita tutup langit. Ya. Makanya mereka biasanya apa? Panggul-panggulan. Aja dibayangno iki gaib ya. Lah piye langit iki dhuwur ya. Lek panggul-panggulan sak piro gedene gitu. Ya, jangan dibayangkan. Itulah yang terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu wasabihati sabaha, demi malaikat yang naik turun. Ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat malaikat misalnya. Malaikat ini munggah mudun ini cepatnya luar biasa. Apa dia bisa mati malaikat paling. Ya, bagaimana besarnya bagaimana kecepatannya. Itu menunjukkan apa? Nah, Allah berkata seperti ini menunjukkan malaikat aja hebatnya kok ngono. Apa meneh sing gawe malaikat kan gitu maknanya. Jadi Allah banyak bicara tentang matahari, bulan, malaikat demi waktu subuh, demi apapun. Itu menunjukkan kehebatannya. Lho lek sing digawe iki hebatnya kok ngono. Lah piye sing gawe? Ya. Di sini Allah menunjukkan betapa agungnya Allah. Betapa besarnya Allah. Kalau yang diciptakan saja baik, berarti yang menciptakan maha baik. Wasabihati sabha, wasabiqati sabqa. Ya. Maka kemudian ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi fadiras sama wal ard, ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Maha suci Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang memberikan kepada malaikat ini sayap, masna, ada yang kasih 2 sayap, wa thulatha, ada yang dikasih 3 sayap, waruba, dan ada yang dikasih 4 sayap, ya, yazidu fil halqi ma yasha, dan ada yang memiliki sekian banyak sayap, ya, dan Allah berkehendak kepada siapa yang diciptakan. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini Allah bersumpah dengan nama malaikat ya. Wasabihati sabha, fassabiqati sabqa, falmudabbirati amra. Dan demi malaikat-malaikat yang mengatur
urusan dunia ini atas kehendak Allah. Ya. Terus malaikat niku dadi perwakilannya Allah. Yang perlu dipahami di sini penting ya. Malaikat itu tidak pernah urun rembuk dalam urusan penciptaan langit dan bumi. Boten tumut kongsian. Boten tumut saham dalam penciptaan, tidak. Ning malaikat niki dados wakil. Siapa yang menciptakan langit? Allah sendirian. Bukan dibantu malaikat, tidak. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan Allah mengatakan, "Wa ma massana min lughub." Kata Allah, dan setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kami tidak pernah merasakan letih. Itu karakter Allah itu seperti itu. Lek ono sesuatu yang diibadahi kok kesel, bosen, lah piye hambane? Ya, maka Allah tidak punya sifat bosan. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah itu gak ngantuk, gak turu. Wa ma massana min lughub. Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, Allah katakan wa ma massana min lughub. Dan kami tidak pernah merasakan letih sama sekali. Dalam ajaran tertentu ada yang mengatakan, dia mengklaim Tuhannya telah menciptakan langit dan bumi. Lanjutannya apa? Isi ayat dari satu ajaran tertentu itu. Dia mengatakan, dan kemudian Tuhan istirahat karena capek dalam penciptaan langit dan bumi. Tuhannya kesel. Ono Tuhan kesel ini. Ono Tuhan turu, mbek ngantuk. Ya. Ada Tuhan tidur, ini. Ada Tuhan kesel gara-gara gawe langit. Nah, letih, capek, ngantuk, turu itu sifat makhluk. Masa Allah sama dengan sifat makhluknya? Ngantuk, turu, ya, itu sifatnya makhluk. Apa ini? Tanda selesai atau suruk? Suruk. Kok bolak-balik? Ono Tuhan kok bosen nih? Coba. Sedangkan hamba ini ibadah ini kan berhari-hari kita ini. Sholat 5 waktu ning kudu ajeb, enggak boleh putus. Ya konslet paling. Iya, memang gini ya. Ya. Lah kita ibadah enggak boleh putus ini. Ajeb 5 waktu. Ya. Orang beramal ini setiap saat kita ini. Ya. Orang beramal setiap saat kita ini. Ada amal qalbiyah, ada amal ya, amal jawarih. Ada amalan hati, ada amalan yang terlihat, jawarih, anggota badan. Setiap saat. Lah lek ana sing jenenge Tuhan ki kesel, turu, ngantuk, bosen. Lah terus sing jamin pahala hamba yang ibadah ini siapa? Maka Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak punya sinah. Tidak punya sifat ngantuk. Dan Allah tidak tidur. Ono meneh Tuhan mangan ngombe. Itu sifat makhluk. Dan sifat Allah menyelisihi makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada Tuhan kehabisan bekal. Kehabisan kekayaan, misalkan. Lah terus ngekei rezeki pakai apa kan? Ya. Maka Allah Maha Kaya, Allah Maha Tinggi. Kalaupun hamba kabeh makhluk gak gelem ibadah, gak gelem salat, tidak mengurangi popularitas syuhra, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, lu lek manusia kabeh sepakat wis gak usah salat kabeh. Allah tetap Maha Agung. Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya. Sapa sing rugi? Ya sing gak ibadah-ibadah kuwi. Lebokno neraka kabeh. Ya. Nah, fal mudabbirati amra, dados malaikat niku dados wakilipun Gusti Allah. Dalam apa? Dalam pengurusan alam semesta ini. Contoh,
Ya. Ada yang kemudian mengurus hujan. Al-amtar. Sinten sing ngurusi? Malaikat. Tapi atas kehendak Allah. Ya. Kalau dianalogikan gini. Ya, kalau dianalogikan dan Allah tidak bisa dihitung dengan permisalan makhluk ya. Ini analoginya saja. Walillahil matsalul a'la. Raja. Ada raja tidak punya pelayan. Gak duwe pasukan, gak duwe pelayan, gak duwe dayang-dayang. Misalkan. Ya. Ada satu raja, pasukannya ribuan, pengawalnya ribuan, pembantunya ribuan. Ini kita jenenge ini ngali, sing rojo tenanan sing ndi? Ya. Kira-kira raja sing tenanan sing ndi? Banyaknya pelayan, banyaknya prajurit menunjukkan kegagahan raja dan kekuasaan raja tersebut. Ya. Walillahil matsalul a'la, dan Allah tidak bisa dipermisalkan dengan apapun. Dan Allah ini punya malaikat, ya, jumlahnya Allahu a'lam bi jumlatihi. Allah yang maha tahu dengan jumlahnya. Kalau dalam satu riwayat disebutkan ahli neraka niku besok ten neraka niku ditaleni 2 ikatan oleh Allah. Satu ikatan itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Dados tiang setunggal niku dikawal malaikat 140.000. Berarti jumlahnya piro? Lek. Wes gak ngerti. Wallahu alam. Itu alam ghaibiyah. Ya. Dahsyat. Ya. Ada yang kemudian ditugaskan menubuhkan an-nabat, ngurusi tanaman. Siapa yang menumbuhkan tanaman? Allah. Ya, kehendaknya Allah, tapi yang mengurusi malaikat. Ada yang mengurusi al-asyjar, riyah, yang mengatur hembusan angin. Kemudian yang mengalirkan air, mendatangkan ombak di lautan, mengurus janin-janin yang berada dalam rahim, mengurus al-hayawanat wal jannah wan nar. Ya, ada malaikat penjaga surga, ada malaikat penjaga neraka, Ridwan Malik. Itu menunjukkan keagungan Allah, bukan kelemahan Allah. Ya. Oh, berarti Allah butuh malaikat untuk menjadi pembantu, berarti Allah lemah? Tidak. Ya. Justru di situ menunjukkan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Ya. Dan Allah bersumpah atas mudabbirat, yang mengurus urusan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah bersumpah, kemudian ada isi sumpahnya. Ya. Allah bersumpah tadi dengan berapa ayat tadi? Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. 5 ayat Allah bersumpah. Kemudian ada isi sumpah. Selalu seperti itu. Dalam ayat setiap Allah bersumpah atas nama makhluk, ada isi sumpahnya. Apa isi sumpah dalam ayat ini? Yauma tarjufur rajifah. Setelah Allah bersumpah, ada isi sumpah. Apa Allah mengatakan? Ya, akan datang hari, yaitu hari kiamat. Ya, yauma tarjufur rajifah. Akan tiba hari, yaitu manusia menjadi ketakutan yang luar biasa. Artinya akan datang hari kiamat itu. Nah ini ya, salah satu ciri ayat Makkiyah, surat Makkiyah, dia bicara hari kiamat. Ya. Dan Allah bicara hari kiamat ini. Yauma tarjufur rajifah. Ya. Akan tiba hari, di saat itu manusia memiliki ketakutan yang luar biasa.
Ini isi sumpahnya. Yauma tarjufur rajifah. Ya. Tatba'uhar radifah. Ya. Kemudian diikuti oleh tiupan sangkakala yang kedua. Jadi ada dua tiupan. Tiupan yang pertama, hancur alam semesta ini. Ya. Kita lihat dalam surat Al-Infitar, Allah berfirman, "Idas sama'u fatarat." Allah bersumpah atas nama Allah. Demi langit. Apabila langit itu telah terpecah. Ini menunjukkan hari kiamat, ya. Wa idzal kawakibun tatharat, dan demi kawakib, galaksi-galaksi, bintang-bintang apabila berjatuhan, ya. Wa idzal biharu fujirat, dan Allah bersumpah demi lautan apabila gelombang ombak itu menjadi api. Ini gambaran hari kiamat. Ya. Idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat. Ya. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan gambarannya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini sudah digoncangkan oleh Allah. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi ini mengeluarkan isi perutnya. Wa qala al insanu malaha, menunggu sakit sadar, iki ana apa? Ya. Wa qala al insanu malaha, apa ini? Ya. Ini dahsyatnya hari kiamat. Nah, yauma tarjufur rajifah, kiamat itu tiupan pertama. Ya. Tatba'uhar radifah, akan diikuti oleh tiupan yang kedua. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur, apabila sangkakala telah ditiup, fasa'iq, hancurlah man fis samawat wa man fil ard. Ya. Siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian dari dua tiupan ini ada hadis menyebutkan ma bainan nafkhatin arbaun. Loh, sekarang pertanyaan gini. Di antara dua tiupan ini berapa jaraknya? Ya. Ada tiupan sangkakala. Sama malaikat ditiup, sangkakala itu hancur. Nah, ada dua nafkhatain. Ada dua tiupan. Berapa jaraknya? Hadis riwayat Abu Hurairah, baina nafkhatain arbaun. Antara tiupan ke satu dan tiupan sangkakala kedua iki petang polo. Abu Hurairah enggak merinci, arbaun. Ya. Sahabat tanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, arbauna yauman? Apa petang puluh dino?" Qala abait. Aku tidak bisa memastikan, ya. Karena Abu Hurairah tahu dari Kanjeng Nabi arbaun tok. Enggak dijelaskan sama Rasulullah. Ma bain nafkhatain arbaun. Antara dua tiupan iki petang bolo. Nah, para sahabat karena yang meriwayatkan ini Abu Hurairah, ditakoki Abu Hurairah karena paham hadisnya. Wahai Abu Hurairah, petang puluh dino antara dua tiupan itu, qala abait. Aku kayak semastekno, bahasa kita gitu. Qalu, sahabat tanya lagi, arbauna syahran? Apa petang puluh ulan? Qal abait. Aku gak bisa memastikan kalau 40 bulan. Qalu arbauna sana? Sahabat tanya lagi, apa petang puluh tahun? Qal abait. Saya tidak bisa memastikan. Ya. Jadi petang puluh apa? Petang puluh apa berarti? Wallahu a'lam. Ya. Ya. Allah yang maha tahu. Nah, kemudian Rasul membacakan hadis, "Tsumma yunzilullahu minas sama' ma'an." Kemudian Allah turunkan dari langit air, fayambutun, maka tumbuhlah. Kama yambutul baqal, sebagaimana tunas yang baru tumbuh di tanah yang subur. Walaisal minal insani syai'un illa yabla, dan tidak ada manusia saat itu, ya,
kecuali pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali habis. Manusia itu ya, orang dikubur semuanya kan berserakan semuanya. Tulangnya berserakan, dagingnya hancur. Ya. Illa azman wahidan, kata Rasul, kecuali satu tulang. Wa huwa ajabudz dzanabi wa minhu yurakkabul khalq yaumal qiyamah. Kecuali satu tulang ekor. Ya. Yang tersisa. Disitulah Allah kembali menyusun bentuk manusia. Ya, ajaib. Ya. Jadi wallahu alam, ujung tulang ekor ini yang bisa hancur. Ya. Disitulah Allah menyusun kembali sebagaimana manusia dahulu diciptakan. Ya. Mudah bagi Allah. Kun fayakun. Maka Allah mengatakan kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Mudah bagi Allah. Sebagaimana kami mulai penciptaan manusia, dan kamilah yang kemudian akan apa? Mengulanginya. Artinya apa? Allah bisa mencipta, Allah mematikannya, dan Allah bisa menghidupkannya kembali. Jadi Allah yang mencipta. Analoginya, orang bisa membuat sesuatu, berarti dia tahu persis hasil buatannya. Rusak ngerti, gini ngerti. Dan Allah memiliki kemampuan yang luar biasa. Allah mencipta dan Allah akan menghidupkannya. Nah, ajabudz dzanab ini yang ajaib. Dia tidak bisa hancur. Di situ Allah menyusun manusia bagaimana dengan bentuknya nanti di hari kiamat. Maka di padang mahsyar itu bentuknya orang berbeda-beda nanti. Ya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada hari saat itu wajah menjadi bersinar seperti bulan purnama. Ya. Wa taswaddu wujuh, dan pada hari itu ada apa? Wajah mereka gelap seperti gelapnya malam. Ada orang yang berjalan dengan cahaya yang melekat. Ya. Dalam riwayat, kenapa wajah orang-orang beriman bercahaya? Min atharil wudu, dari bekas-bekas wudunya, dari bekas-bekas sujudnya kepada Allah. Ya, wajahnya munawwar. Ya, itu di akhirat. Nah, keteduhan wajah orang beriman itu ditampakkan di dunia oleh Allah. Min atharis sujud. Bekas sujud itu apa? Ya, bekas sujud itu wajah yang menyenangkan dipandang. Ya. Terpancar baginya itu cahaya, tergambar dalam akhlaknya. Ya. Simahum fi wujuh min atharis sujud. Ya. Wajahnya teduh. Ya. Sampai nanti dibawa apa? Pada saat meninggal. Ya. Wajahnya orang beriman meninggalnya itu teduh, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubun yauma idzi wajifah. Ya, artinya muwajjifah. Pada saat itu, ya, qulubun, hati-hati manusia, ya, mereka merasakan ketakutan yang luar biasa, ma tara wa ma tasma'un. Apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengarkan. Ya. Apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengarkan. Absaruha khashi'ah dzalilah haqirah. Wajahnya tertunduk. Dzalilah. Orang kalau tidak punya amalan, dzalilah, dia terhina. Haqirah, miskin, kasihan. Dzalilah, wajahnya terhina, tertunduk lesu. Ya, karena dia tidak punya amalan yang bisa menyelamatkan. Ya. Kanjeng Nabi pernah melewati suatu kuburan. Pas wallahu alam naik onta atau kuda. Tiba-tiba kudanya enggak mau jalan, mogok. Ternyata Rasul turun, di situ ada kuburan. Ya, ada kuburan.
Rasul duduk dan tanya kepada sahabat, "Ki kuburane sapa?" Sahabat menyebutkan, "Niku kuburane tiyang musyrik Kanjeng Nabi." Oh, maka Rasul mengatakan, seandainya orang ini dulu pernah sujud saja kepada Allah, ya, maka bisa meringankan hukumannya. Dan orang ini sedang mencari amal soleh kebaikan yang dia punya untuk bisa mendapatkan kebaikan di alam kuburnya. Ya. Namun dia tidak punya amal kebaikan, orang kafir tidak punya amal kebaikan. Ya. Seandainya dia dulu pernah sujud dan pernah beramal, ya. Itu. Dalam riwayat lain ada hadis yang mirip. Rasul menancapkan pelepah korma di antara dua kubur, satu yang tidak pernah bersuci dari kencingnya, mayit yang kedua selalu apa? Mengadu domba manusia. Ya. Rasul berjalan, iki sahibul kuburnya ini disiksoi. Rasul ambil pelepah dahan korma, dipetik jadi dua, ditancapkan. Ya. Apa Rasul mengatakan? Moga-moga adabe diringankan. Ya. Sebelum ya, sampai kemudian diringankan sebelum pelepah ini mengering. Ya. Selama pelepah ini basah. Ya. Dan belum sampai kering. Artinya apa? Loh, berarti hukuman malaikat itu enggak pernah putus. Dihentikan sejenak itu kebaikan ya. Ya. Malaikat enggak istirahat. Malaikat kesel nyiksa istirahat, enggak ada itu. Malaikatnya kesel nyiksa istirahat, enggak ada. Ya, istirahat malaikat itu bisa jadi karena doa. Ya. Orang yang berdoanya Kanjeng Nabi, didoakan Kanjeng Nabi. Ya Allah, moga-moga dientengno adzabe iki. Ya. Mumpung iki sik teles iki badahane. Malaikat ya diringankan. Apa? Karena kehendak berdoa Rasulullah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, istirahat malaikatnya, wong kafir seneng. Ya. Setelah itu disiksa lagi. Sahabat bertanya, "Napa dosane gede nih Kanjeng Nabi?" Laisa fi kabirin. Bukan dosa besar. Sing siji iki la yastatir min baulihi. Lek ngoyo iki sembarangan. Nggon-nggon. Wala yatahaffaz minhu. Tidak menjaga kebersihannya. Ya. Wis mercik nang dindi, najis kena klambine, kena tangane, kena raine. Ya. Tidak menjaga kebersihan. Lah setunggal napa Kanjeng Nabi? Wong siji iki penggawane ngadu domba. Ya. Fitnah orang, keluar rumah memfitnah orang, keluar rumah memfitnah manusia. Maka terjadilah permusuhan di antara manusia. Ya. Jadilah permusuhan di antara manusia. Nah, kemudian ayat selanjutnya, "Aidza kunna idhaman nakhirah." Orang kafir mengatakan, Qulubun yawma idzi wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir mengatakan, ya, apakah kami akan dihidupkan kembali? Ya, kiamat terjadi, ya, hancur alam semesta. Apa yang dikatakan orang kafir? Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kita akan dikembalikan lagi seperti semula ya? Baru sadar. Dulu nolak-nolak, enggak mungkin. Wong mati-mati, enggak mungkin dihidupkan kembali. Ya, begitu hancur alam semesta ini, mereka mulai ketakutan. Apa yang dikatakan? Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami ini akan dibangkitkan kembali nih ya? Ya. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Aidza kunna idhaman nakhirah. Loh, padahal kami itu sudah hancur. Ya. Dikatakan sudah terpisah-pisah. Tulang sudah berserakan. Kemudian daging-daging sudah hancur, tidak ada wujudnya. Ya. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Ya Allah, karena enggak punya amal, berarti kemudian mereka mengatakan tilka idzan karratun khasirah. Oh, berarti ini adalah
pengembalian yang merugikan kami. Ya. Berarti ini adalah pengembalian yang merugikan kami. Artinya di saat mereka ingkar, maka Allah wujudkan pengembalian tersebut. Ya. Maka mereka mengatakan berarti ini adalah pengembalian yang merugikan kami atau yang merugikan. Fa innama hiya zajratu wahidah. Ya, dan Allah menyebutkan pengembalian itu hanyalah dengan satu tiupan. Zajratu wahidah. Yanfakhu fiha fi sur fa idzal khalaiq kulluhum bis-sahirah ala wajhil ardi qiyamun yanzurun. Fa innama hiya zajratu wahidah. Kata Allah, hanya saja itu mudah bagi Allah. Ya. Fa idzahum bis-sahirah. Kelak kemudian mereka akan berada di bumi yang baru, di tempat yang baru. Apa yang mereka lakukan? Qiyamun yanzurun. Ya, mereka berdiri, yanzurun, saling melihat. Ajaib di mana ini awake dhewe? Ya, di tempatnya baru. Di akhirat itu. Ya. Sekarang kita di mana? Oh, hidup lagi dia. Ya, yang dulu katanya mati enggak bisa hidup, jadi tulang enggak bisa dikumpulkan tulangnya. Ya, sudah jadi debu enggak bisa kembali lagi hidup. Fa innama hiya zajratu wahidah, dengan satu tiupan dia hidup lagi. Ya, urip meneh. Ya, qiyamun yang turun. Qiyam berdiri yang turun, saling melongok. Awake dhewe ndi? Bingung. Qiyamun yang turun fa yajma'uhumullah wa yaqdi bainahum bi hukmihi al-'adl wa yujazihim. Akhirnya apa? Allah kumpulkan di mahsyar. Ya, Allah hidupkan kembali, Allah kumpulkan. Kemudian Allah tentukan hukumnya. Ya. Allah tentukan hukumnya. Nah, di mahsyar inilah kemudian apa? Allah memutuskan hukum setiap manusia. Dengan cara apa? Yang sangat adil. Ya. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Maka ada istilah pengadilan akhirat itu. Udah gak ada tipu itu, hakimnya Allah langsung itu. Ya. Hakimnya langsung Allah. Tidak ada istilah kemudian pernah apa, pernah tidak ada itu. Semua diputuskan sesuai amalnya. Beda dengan hakim dunia. Ya. Maka ada istilah Allah yang nanti memutuskan hukumnya bagi siapa yang tidak kemudian memutuskan hukumnya dengan adil di dunia ini. Hakim Allah itu adil. Hukum Allah adil. Di saat di mahsyar itu kurang lebih 50.000 tahun manusia berada di padang mahsyar. Diputuskan hukumnya oleh Allah detail. Ya. Setiap manusia akan mendapatkan hisabnya. Ya. Sedangkan yang lain masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ada riwayat siapa yang kemudian dirincikan hisabnya pasti celaka. Dia ujian ini beruntun ya. Di alam barzah ada fitnah kubur. Ahlus sunnah mengisbat ada azab, ada nikmat di alam kubur. Ini ujian tersendiri. Ya. Kemudian di padang mahsyar akan menemukan hisab dan mizan, dihisab amalnya. Dalam riwayat, siapa yang hisabnya dirincikan, dia pasti celaka. Nah, ini hisabi wong iman ki gampang. Habis itu dia akan menerima hisab. Di lain keadaan orang beriman, kata Rasulullah, sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Ono 70.000 di antara umatku yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Awake dhewe kebagian ora ya? 70.000 wis entek jatahe tadi. Wis dipendet para sahabat tabi'in. Dan orang terbaik setelah beliau. Awake dhewe gak kumanan. Ya. Nah, dalam riwayat setiap sekian ribunya nggawa 70.000 neh. Siapa karakter mereka ini? Setunggal, la yastarqun. Ya,
yang tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, yang tidak mengundi ataupun mengadu nasibnya dengan burung. Oh, iki ono manuk dares, berarti ono wong mati. Nah, misalnya gitu. Ono kupu-kupu di omah. Bu, gekno wedang kate ono tamu. Ya. Urusan jelek baik ukurannya burung. Ya. Iki ono manuk terbang ke arah barat, berarti awake dhewe safari kudu nang barat misalkan. Ya. Itu bentuk-bentuk apa? Mengadu nasib masa depan dengan burung. Ya tatoyar, tiarah. Yang ketiga wala yaktuwun sifatnya, dan tidak mengobati penyakitnya dengan besi panas. Nah, tidak boleh meruqyah, ini maksudnya yang ruqyah ghairu syar'iyyah. Ruqyah yang enggak syar'i. Karena ada ruqyah yang enggak syar'i. Misal yang digunakan bukan Quran Sunnah tapi jampi-jampi, enggak difahami maknanya. Makanya para ulama mensyaratkan orang ruqyah iki kudu nggawe bahasa Arab dan difahami maknanya. Karena ada bahasa Arab enggak difahami maknanya. Maka biasanya orang itu menulis jimat ayatnya ayat Quran tapi kemudian dibolak-balik. Ayat kursi diwalak-walik ditulis untuk mburi. Akhirnya kayak diwaca. Ya, itu tak boleh. Makanya kalau mensyaratkan ruqyah ini pakai bahasa Arab dan difahami maknanya. Dan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ya. Walaupun nanti ulama khilaf bagaimana hukum orang pakai jimat, gitu ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya. Yang membolehkan dibolehkan tapi dengan syarat jangan datangnya manfaat dan hilangnya madarat itu karena kekuatan jimat itu. Jimat itu wasilah. Bukan yang menentukan datangnya kebaikan atau keburukan. Yang mendatangkan kebaikan Allah, ya, yang menguji dengan keburukan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Jimat itu wasilah. Akhirnya ada ulama yang muni berikhtiyat, enggak usah tulis-tulisan pakai ayat-ayat Quran. Kayak jimat kadang ya, biasanya kita ini kan pergi kemana-mana. Duwe jimat, deket nih sabuk tulisannya ayat kursi. Kadang ya gonang jeding. Kadang dibuat tempat-tempat kotor. Makanya misalnya ada bagaimana hukumnya pakai topi la ilaha illallah. Ya. Kalau kemudian nilainya untuk syiar bagus, tapi dengan syarat harus dijaga baik-baik. Oh, sok mari gawe kok diuncalno, mlebu omah uncal, wus, diuncalno. Tiba. Ngono didik anake. Mari gawe dekek kursi dilungguhi bapake. Ingat, ada kalimat la ilaha illallah. Ngumbahin di jero kamar mandi, direndem pisan, jejer kakus. Ya, enggak boleh. Ada kalimat lafdzul jalalanya itu masalahnya. Lho sekarang buka HP saat dalamnya ada aplikasi Quran. Masuk WC. Sepenting aja dibuka, boleh. Masalahnya kalau Anda buka dan ngaji dalam kamar mandi. Kan kita punya di HP aplikasi Android Quran. Lek enggak dinyalakan enggak bakal keluar tulisan itu. Ya, enggak apa-apa. Ya. Kalau ada njobo jeding umum hilang cuma uang. Ya, yang penting ojo dibuka dan jangan ngaji di WC. Soalnya di WC itu ya orang itu gak ono sing kerasan di WC. Dan selesai hajat kan pasti metu. Gak mungkin nginep di kamar mandi turu di jero. Ya. Makanya dalam kamar mandi gak boleh lama-lama. Selesai hajat nang pergi. Ya. Kenapa? Karena tempatnya jin. Makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khaba'its, keluar ghufranaka. Ya. Satu sisi selesai buang hajat segala pergi. Tidak boleh berlama-lama. Mau koran, mau HP di jeding, sampai 2 jam HP yang di jeding. Betah men, ya. Nah itulah ya. Jadi artinya, nah inilah pengembalian fa inna ma hiya zajratu wahidah fa idahum bisahir. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukumnya dengan adil. Ya, sesuai dengan kadar amal yang dia berbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Ya. Dia berbuat baik dia akan melihat hasilnya. Siapa yang berbuat kejelekan dia akan melihat hasilnya. Ya. Udah. Disitulah nanti ada banyak penyesalan. Mau ingin balik lagi karena enggak punya amalan. Ya. Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa menjaga amalnya. Ya. Berbahagialah
Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman dan Islam. Tinggal bagaimana kita ini hanya ikhtiar dalam beramal, ya. Ikhtiar ini ngaji, memperbanyak ilmu, memperbanyak amal, dan ingat tetap diminta kepada Allah hidayah. Ya, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dalam sehari kita minta kepada Allah hidayah itu 17 kali dalam sehari. Ya. 5 waktu, 17 rakaat salat, 17 kali kita baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan diminta juga kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya. Ya Allah, kami minta sabat juga, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Diminta terus keistiqomahan itu sampai kemudian nanti di akhir usia, ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita dari apa yang kemudian kita pelajari bersama, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Wallahu alam. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.